Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ufilia Kutratunada ingin menjelaskan tentang analisis indeks kualitas tanah di lahan kering Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Baik, yang pertama ada pendahuluan, kedua kajian pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama pendahuluan yaitu latar belakang dari analisis indeks kualitas tanah, yaitu lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Nah, Pusat Data Informasi Pertanian 2013 menyatakan bahwa lahan di Provinsi Aceh terdapat 89.227,34 hektar yang merupakan lahan kering yang terdiri dari lahan non-irigasi, lahan tegal atau kebun, ladang, dan lahan tidur atau telantar. Nah, minimnya data dan informasi mengenai kualitas tanah dari beberapa jenis tanah yang ada di lahan kering Kabupaten Aceh Besar ini membuat optimalisasi lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan menjadi rendah, sehingga usaha peningkatan produktivitas lahan untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman pangan masih belum signifikan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indeks kualitas tanah beberapa jenis tanah dan lahan kering di Kabupaten Aceh Besar dengan ditentukannya indikator fisik, kimia, dan biologi yang secara bersama-sama untuk memberikan pengukuran menyeluruh kualitas tanah yang disebut minimum dataset atau MDS. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, Kabupaten Aceh Besar dengan ibu kota Janto ini terdiri dari 23 kecamatan yang berada pada ketinggian dari 12 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Nah, menurut Pusat Data Informasi Pertanian pada tahun 2013, dari 1.140.548,54 hektar, nah total luas lahan pertanian yang ada di Provinsi Aceh hanya sekitar 89.227,34 hektar merupakan lahan kering yang terdiri dari lahan non-irigasi, lahan tegal, ladang, dan lahan tidur. Nah, pendekatan penilaian kelestarian sumber daya tanah telah banyak mengalami perkembangan dengan melibatkan berbagai fungsi tanah secara holistik, tidak hanya aspek produktivitas pertanian saja. Untuk itu, kegiatan penilaian memerlukan tolak ukur yang dapat menggambarkan kecenderungan umum perubahan kondisi tanah selama dimanfaatkan. Salah satu tolak ukur penilaian tersebut adalah kualitas tanah dengan menggunakan sistem skor atau indeks kualitas tanah. Selanjutnya, pemilihan indikator berdasarkan pada konsep minimum dataset atau MDS, yaitu sesedikit mungkin tetapi dapat memenuhi kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif, yaitu melalui kegiatan observasi lapangan dan analisis laboratorium. Kegiatan survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa kondisi umum biofisik, wilayah, dan karakteristik fisika kimia tanah. Sedangkan indikator kualitas tanah pendekatannya melalui analisis tanah di laboratorium. Titik pengambilan sampel tanah ditetapkan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu titik yang telah ditentukan pada area lahan kering terpilih yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Nah, kriteria yang menjadi target pengambilan sampel tanah pada 74 titik dipilih dengan pertimbangan, yaitu yang pertama harus merupakan lahan kering atau dry land area. Lahan tada hujan, bukan sawah beririgasi atau lahan basah atau wetland. Lahan berada pada kemiringan kurang dari 15%, baik berupa lahan dataran rendah maupun lahan atas atau dengan elevasi tempat antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, terus selanjutnya yaitu digunakan sebagai areal pertanian lahan kering atau lahan yang dapat dikembangkan untuk budidaya.
letak lahan berdekatan dengan lokasi pemukiman penduduk. Ketiga yaitu metode penelitian. Tempat penelitian ini yaitu pengambilan sampel terletak pada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Namun, dianalisis sifat kimia tanah di Laboratorium Penelitian Tanah dan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Laboratorium Pusat Penelitian Tanah Balai Besar Sumber Daya Lahan Bogor. Nah, waktu penelitian ini dilakukan pada Juni hingga November 2015. Nah, alat yang diperlukan yaitu GPS, bor tanah, kamera, ring sampel, buku daftar warna atau munsel, soil color chart, plastik, pisau, cangkul dan skop, pita ukur, spidol, pH meter tancap dan handboard. Dan bahan yang diperlukan yaitu peta lokasi penelitian dan jenis tanah, HCl 0,5 N, larutan peroksida 30%, air, dan bahan-bahan kimia untuk analisis sampel tanah di laboratorium kimia. Metode penelitian pertama dilakukan observasi lapangan, yang kemudian ditentukan titik pengambilan sampel tanah menggunakan metode purposive sampling, yaitu diambil 74 titik sampel sesuai kriteria. Kemudian dilakukan pengeboran tanah untuk mengetahui tingkat ketebalan volume tanah. Diambil sampel tanah pada bagian atas dengan ketebalan 0-20 cm. Lalu dihitung indeks kualitas tanah berdasarkan seperti pada jurnal Partoyo pada tahun 2005. Dianalisis indeks kualitas tanah berdasarkan data hasil analisis laboratorium terhadap indikator kualitas tanah yang dipilih, yaitu pH, C organik, N total, P tersedia, K tertukar, kedalaman perakaran, ukuran fraksi atau tekstur, berat volume, dan porositas. Sehingga nantinya akan mendapatkan hasil dari metode penelitian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan indeks. Pertama, indeks bobot dihitung dengan mengalihkan bobot fungsi tanah atau disebut bobot 1 dengan bobot medium perakaran, bobot 2 dengan bobot kedalaman perakaran yaitu bobot 3. Nah, seperti yang telah dirumuskan seperti contoh tersebut yaitu bobot 1 dikali bobot 2 dikali bobot 3 dan akan mendapatkan hasil indeks bobot. Selanjutnya itu skor dihitung dengan membandingkan data pengamatan dari indikator tanah dan fungsi penilaian. Skor berkisar dari 0 untuk kondisi buruk dan 1 untuk kondisi baik. Menurut Maslow 2007, fungsi scoring linear atau FSL yaitu seperti pada rumus tersebut, yaitu Y sama dengan X min X2 per X1 min X2 dan Y1 min X2 per X1 min X2, di mana Y adalah skor linier, X adalah nilai sifat-sifat tanah, X2 adalah nilai batas atas, dan X1 nilai batas bawah. Dan yang terakhir yaitu indeks kualitas tanah dihitung dengan mengalihkan indeks bobot dan skor dari indikator. Penilaian kualitas tanah menggunakan persamaan indeks kualitas tanah, yaitu IKT sama dengan jumlah WI kali SI NT, di mana IKT indeks kualitas tanah, SI skor pada indikator terpilih, WI indeks bobot, dan N jumlah indikator kualitas tanah. Kriteria kualitas tanah berdasarkan nilai indeks kualitas tanah yaitu dijelaskan pada tabel. Yang pertama 0,80 sampai 1 kriterianya itu sangat baik, 0,6 hingga 0,79 baik, 0,4 hingga 0,59 sedang, 0,2 hingga 0,39 itu rendah, 0,00 hingga 0,19 itu sangat rendah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut deskripsi lokasi dan jenis tanah pada setiap titik pengambilan sampel di lahan kering Kabupaten Aceh Besar. Di sini terlihat pada kota Janto, pada desa Janto Baru, terdapat klasifikasi tanah
kambisol eutrik, potsolik, haplik, dan kambisol distrik yang diambil jumlah titik sampel masing-masing sebanyak 5, 8, dan 4. Nah, dan pada Kecamatan Seulemeum di Desa Rabo terdapat klasifikasi tanah kambisol yang diambil sebanyak 2 jumlah titik sampel. Pada Kecamatan Masjid Raya, Desa Yeseum dengan klasifikasi tanah kambisol distrik diambil jumlah titik sampel sebanyak 28. Dan pada Kota Jantu di Desa Teurebeuh dan Desa Jalin dengan klasifikasi tanah litosol diambil masing-masing sebanyak 2 dan 9 jumlah titik sampel. Dan di Lembah Seulewah di lokasi Desa Sare terdapat klasifikasi tanah andosol umbrik yang diambil jumlah titik sampel sebanyak 6. Dan Kecamatan Darussalam, Desa Darussalam, klasifikasi tanah aluvial eutrik sebanyak 10 jumlah titik sampel. Sehingga total jumlah titik sampel yang diambil yaitu sebanyak 74. Berikut hasil analisis pembobotan dan penskoran indikator penilaian berdasarkan fungsi tanah. Nah, diperoleh total skor fungsi tanah dari kambisol eutrik yaitu sebesar 0,5361, kambisol distrik 0,7241, litosol 0,5471, andosol umbrik yaitu sebesar 0,7903, potsolik haplik 0,4712, dan aluvial eutrik yaitu sebesar 0,6638. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nilai yang tertinggi yaitu terletak pada andosol umbrik sebesar 0,7903 dan yang terendah pada potsolik haplik 0,4712. Selanjutnya pada tabel ini jika dijadikan persentase pada fungsi tanah melestarikan aktivitas biologi pada kambisol eutrik yaitu sebesar 36,56%, kambisol distrik 54,22%, litosol 36,52%, andosol umbrik 39,21%, potsolik haplik 37,08%, dan aluvial eutrik 66,87%. Dan untuk pengaturan dan penyaluran air, kambisol eutrik terletak pada 38,48%, dan kambisol distrik 26,57%, litosol 36,52%, andosol umbrik 30,74%, potsolik haplik 36,05%, dan aluvial eutrik 20,771%. Dan selanjutnya penyaring dan penyangga pada kambisol eutrik terletak pada 25%, kambisol distrik 19,21%, litosol 26,69%, andosol umbrik 26,69%, potsolik haplik 26,86%, dan aluvial eutrik pada 12,35%. Untuk kriteria kualitas tanah berdasarkan nilai indeks kualitas tanah atau IKT yaitu yang pertama terletak pada andosol umbrik yaitu nilai IKT paling tinggi 0,7903 dengan kriteria baik. Kambisol distrik 0,7241 juga baik, aluvial eutrik 0,6638 juga baik. Dan litosol terletak pada 2 nilai IKT 0,5471 termasuk kriteria sedang. Kambisol eutrik 0,5361 termasuk juga sedang. Dan yang terakhir potsolik haplik yang paling rendah 0,4712 juga termasuk kriteria sedang.
Nah, berdasarkan hasil dan penjelasan yang sudah dijelaskan, diperoleh kesimpulan yaitu pertama, indeks kualitas tanah pada lahan kering di Kabupaten Aceh Besar berbeda menurut jenis tanahnya yang termasuk pada kategori sedang sampai baik dengan kisaran nilai indeks kualitas tanah yaitu 0,4712 hingga 0,7903. Yang kedua, jenis tanah litosol atau litik udertens, kambisol eutrik atau tipik eutrudeps, dan petsolik haplik, tipik hapludans. Kualitas tanahnya tergolong dalam kriteria sedang dengan nilai IKT adalah litosol sebesar 0,5471, kambisol eutrik 0,361 dan petsolik haplik yaitu 0,4712. Yang ketiga, kualitas tanah yang tergolong dalam kriteria baik yaitu adalah jenis tanah andosol umbrik. Di situ penulisannya salah dengan IKT sebesar yang benar adalah 0,7903, kambisol distrik dengan IKT sebesar 0,7241 dan aluvial eutrik IKT sebesar 0,6638. Berikut sumber-sumber materi dari analisis indeks kualitas tanah di lahan kering. Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.